Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you are doing great. Kalau that digunakan untuk statement, sedangkan if dan whether digunakan untuk yes no questions, lantas bagaimana dengan question word? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat indirect sentence atau indirect speech menggunakan question word. Oke, let's check this. Oke, question word. Jadi question word itu kan kata tanya ya. Jadi kalimat tanya yang mana jawabannya berupa informasi. Sedangkan yes no question adalah jawabannya kalau nggak iya ya tidak. Bagaimana ketika dalam suatu kalimat menggunakan question word atau WH question? Seperti kata who, where, when, how, dan sebagainya. Maka question word itu sendirilah yang dipakai sebagai conjunction-nya. Misal, yang digunakan who, maka conjunction-nya yang dipakai adalah who. Kalau misalnya yang digunakan adalah where, maka conjunction yang digunakan adalah where. Jika when yang digunakan, maka conjunction-nya adalah when, dan begitu seterusnya. Okay, let's see the example. The first example, my uncle asked me, "What are you doing there?" Di sini dalam kalimat what are you doing ini adalah menggunakan question word. Maka what itu sendiri yang kita akan pakai atau kita akan gunakan sebagai conjunction-nya. Jadi conjunction-nya nanti apa? Conjunction-nya adalah what. Ya, what ini. Reporting speech tidak pernah berubah. My uncle asked me. Conjunction-nya apa? What. My uncle asked me. What. Kemudian setelah ini karena dia berperan sebagai conjunction, maka yang dibutuhkan adalah subjek. Jadi bukan are you lagi, tapi subjek dulu. Subjeknya di sini menggunakan you. You itu returns to the object in reporting speech. Maka menjadi apa? Di sini subjek, maka di sini juga harus subjek. Maka menjadi I. Ya, kenapa kok bisa I? Karena kan mestinya kembali ke me, sedangkan me ini dia tidak bisa jadikan subjek, kan nggak bisa me menjadi subjek karena me adalah objek. Maka jadinya I. Kalau I pasangannya are, am apa is? Pakainya adalah am. Jadi berubah nih, yang awalnya are you menjadi I am. Ya, doing there. Tanda tanyanya hilang seperti pada yes no question. Nah, kalau kita perhatikan, paman saya bertanya pada saya, apa yang akan kamu lakukan? Berarti kamunya ini kan saya ini. Paman nanya ke saya nih, apa yang bakal saya lakukan? Kan gitu ya. Maka my uncle asked me, what are you doing there? Indirect speech-nya menjadi my uncle asked me, what I am doing there. Seperti itu. Ya. The next example. Your friends ask him. Temennya banyak ya. Your friends ask him, how do you get to school every day? Kira-kira conjunction-nya apa? Conjunction yang digunakan adalah question word itu sendiri. Karena di situ adanya how, maka yang dipakai adalah how. Nah, di sini ada do. Maka nanti kira-kira do-nya hilang atau tidak? Kita coba cek ya. Reporting speech tidak berubah. Your friends ask him. Pakainya apa tadi? How. You need to remember, nanti dalam bentuk kalimat tidak langsung atau in indirect speech, maka do-nya nanti hilang. Tidak usah dipakai lagi. Kita lihat, kita butuhnya subjek ya setelah conjunction. Ini kan conjunction ya. Setelah ada conjunction, kita butuhnya subjek. Di sini ada subjek ya. Kalau ada subjek ditulis nanti. Kalau nggak ada, nggak usah. Di sini ada subjeknya. You kembali kepada him, kepada objek yang ada di indirect speech. Maka menjadinya menjadi apa?
Di sini jadinya he. Kok bisa he? Kenapa? Karena kalau kita logikakan, teman-temanmu bertanya pada dia laki-laki. Bagaimana dia? Kan nanyanya dia toh? Berarti you ini kembali kepada him. How he get. Kira-kira dalam bentuk ini tambahkan s atau tidak? Pakai s. Kenapa? Karena subjek she, he, it, dan benda yang tunggal menggunakan tambahan s atau es. Gets to school every day. Jadi bentuk indirect speech yang kedua adalah your friends ask him how he gets to school every day. Seperti itu. Ya. The next example. They question me, when will you come back? Ini question word digunakan untuk conjunction adalah when. Jadi question word, karena question word yang digunakan adalah when, maka conjunctionnya ya when itu ya yang dipakai. Nah, di sini ada reporting speech-nya tetap tidak berubah. They question me when. Kalau di sini ada will-nya ditaruh mana? Hilang atau tidak? Tidak, namun dirubah posisinya ya. Di sini diletakkan setelah subjek. Jadi subjeknya dulu, baru will. Di sini ada you sebagai subjek, maka you kembali kepada me. Me digunakan di situ, maka menjadinya I. I will come back. Mereka bertanya kepada saya, kapan kamu akan kembali? Yang kamu ini siapa berarti? Ya si me ini. Maka menjadi I. They question me when I will come back. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, kok dari tadi semua question mark itu kok hilang ya? Memang betul. Jadi setiap kalimat apapun jenisnya ketika sudah kembali atau dibuat menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, maka walaupun itu kalimat tanya ketika dirubah menjadi indirect speech, maka semuanya menjadi statement. Oke, itulah kenapa semua tandanya berubah menjadi titik, tidak lagi question mark atau tanda tanya. Seperti itu. Now let's go to the exercise. Kita langsung ke latihan soal, ya. My teacher asked him, how long will you be away? 10 seconds to think, ya. 1, 2, 3, 8, 9, 10. The time is up. Kira-kira jawaban kalian sama atau tidak dengan saya? My teacher asked him, how long will you be away? Ini yang dipakai how-nya saja atau how long? Yang dipakai keduanya. Jadi nggak bisa how saja atau long saja, tapi how long. How long ini kan menanyakan durasi. Maka question word-nya nanti pakai how long. Kenapa kok bisa dua begini? Karena how itu menurut saya salah satu kata tanya atau question word yang special. Dia bisa digabung dengan banyak kata. Bisa how long, how far, how big. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga how well dan sebagainya. Jadi how ini ketika dia nempel dengan kata yang lain maka dia jadi satu paket. Oke, question word-nya jadi how long, menanyakan durasi. Guru saya bertanya pada dia laki-laki, berapa lama dia akan pergi? Maka jadinya my teacher asked him seperti ini. My teacher asked him, how long? Nah, seperti tadi di contoh sini, maka will-nya dia pindah. Ya, kenapa? Karena ada you. You ini kan subjek, maka kembali kepada objek yang ada pada reporting speech. Di sini ada him, maka subjeknya nanti jadinya he. Jadi disesuaikan saja, ya. Kalau sini him ya jadi sini he. Kalau di sini me sini jadi I. Kalau di sini you sini tetap you, seperti itu. He will be away. Tandanya ada tanda titik, tidak boleh tanda tanya, seperti itu. The last.
The officers asked me, "What can we do for you?" What can we do for you? Maka ini jawabannya kira-kira seperti apa? Please write your answer on the comment below. Ya, jadi soal yang terakhir tadi, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Maybe that's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.